daripada manfaatnya. Ya, saya yakin itu. Oleh sebab itu saya berharap nanti kepada warga Meggogo, mari kita bisa kooperatif, bekerja sama dengan baik. Jangan sampai kita terprovokasi dengan pihak-pihak yang mungkin akan membuat suasana lebih keruh lagi. Ya, karena apa? Nanti saya justru khawatir kalau panjenengan nanti menyikapinya dengan tidak pas, lepas kontrol, lepas kendali, malah berbuat anarkis, lah nanti kita sendiri yang rugi. Nanti kita bisa berhadapan dengan APH, aparat penegak hukum. Saya tidak berharap seperti itu. Ya, jadi monggo, ini sudah saya terima keluhan panjenengan terkait dengan hasil rapat panjenengan beberapa hari yang lalu. Yang sudah saya terima, ada tembusan ke Ketua BPD untuk disampaikan kepada PT Wilmar. Nah, ini sudah saya tindak lanjuti, kita rauhkan dari PT Wilmar untuk menjelaskan, mengklarifikasi dengan adanya pemindahan sungai. Ya, pemindahan sungai itu seperti apa nanti pengerjaannya atau yang lain sebagainya. Tapi yang jelas saya tidak bisa karena saya bukan konsultan, bukan ahlinya. Nanti biar dari pihak Wilmar yang menjelaskan, biar tidak terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman. Kan nyapa kok kali ini neng gawe kok lo langsung digawe kok kidul. Nyapa kok gak sedik di plengseng, sedik di plengseng lah monggo. Nanti biar pihak Wilmar yang menjelaskan. Ngoten nggih. Terus sekali lagi saya berharap bahwa pertemuan siang hari ini bisa menghasilkan solusi yang terbaik ya, bagi masyarakat kita juga dari PT Wilmar. Mungkin itu Ibu yang kami hormati yang bisa kami sampaikan sebagai mukadimah daripada pertemuan siang hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kades beserta perangkat desa, yang terhormat Pak Dar dari perwakilan Wilmar, yang terhormat Pak Juni selaku Babin Kamtibmas Desa Blorjo, Pak Novi selaku Babinsa Desa Blorjo, serta undangan sekalian yang hadir di sini. Mukadimah saya mengikuti yang di depan, langsung saja pada pokok permasalahan ini. Jadi adanya pertemuan siang hari ini adalah karena kemarin desa itu mendapat pengaduan dari masyarakat, ya. Jadi kemarin memang ceritanya ada beberapa warga masyarakat yang datang ke tempat saya dan tempatnya Pak Lurah, ya, untuk dimediasi ketemu dengan PT Wilmar, ya. Nah, kalau memang ini minta dimediasi oke lah, tapi jangan artinya lesan. Saya minta tertulis. Terus akhirnya warga masyarakat Meggogo mengadakan rapat, ini loh Pak permintaan saya, nggih. Ngoten nggih, Mas Hendro. Nah, niki dinten niki kami dengan Pak Lurah sudah menindaklanjuti apa yang menjadi kehendak panjenengan. Monggo kita selesaikan yang baik, kita cari solusi yang baik demi kemakmuran Desa Blorjo khususnya dusun Meggogo, nggih. Ngoten nggih. Niki mungkin sapam ini penjenengan itu ada permintaan, ada permohonan itu jangan menggunakan kata pokoknya, nggih. Nek pokoknya kan berarti maksa, nggih. Nek tembung pokoknya ini dalam makna itu ketemu tembriki nggo pada solusi sing
sing penak nggih. Harapannya ke depan itu sing penak ki ora kok mung pabrik tok, jenengan juga harus enak nggih, harus makmur. Harapan saya, harapan desa ya, karena pabrik itu ada di wilayah di sana, harapannya khususnya masyarakat Bak Bogo niku harus lebih sejahtera nggih. Sejahtera niku dalam arti fisik, juga dalam arti barangkali peningkatan penghasilan. Ngoten nggih. Monggo dari saya wakili teman kurang langkung kula nyuwun pangapunten bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat, Bapak Kanit dan dari Polisi dan dari Kadarat, Bapak Kanit dan para undangan sekalian yang saya muliakan. Perkenalkan terlebih dahulu Bapak-bapak, nama saya Sudarsono, perwakilan dari PT Wilmar Padi Indonesia. Saya di bagian legal dan humas. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian ya, yang mana pada hari ini kemarin Pak ya, kami mendapat undangan dari Pak Kepala Desa, yang mana ada beberapa warga ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin perlu kita luruskan seperti itu Pak ya. Jadi di sini kami juga menampung aspirasi, sekalian akan kita diskusikan masalahnya dan jalan keluarnya. Di sini sekalian saya perkenalkan Pak, dari tim proyek kita, karena ini berhubungan dengan pemindahan saluran air atau anak sungai Pak ya, saluran apur. Dari sisi teknis nanti dari Pak Heru sebagai manajer proyek nanti akan menyampaikan teknis pembuatannya dan bagaimana dan perhitungannya sehingga perubahan saluran air ini tidak merubah dari fungsinya sendiri dan bisa dipakai atau dimanfaatkan sama desa atau warga sekitar. Begitu Pak ya. Jadi mungkin Pak Heru langsung bisa sampaikan Pak Heru secara teknis ya. Oh, boleh juga. Mana tahu ada yang disampaikan dari warga dulu Pak ya, perwakilannya. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya dari PT Wilmar sendiri harusnya menjelaskan dulu, ya kan? Tapi ya tidak apa-apa karena kami diberi kesempatan untuk bertanya. Sebenarnya pribadi saya itu tidak tahu apa itu PT Wilmar, di bidang apa juga tidak tahu. Nah, untuk sementara kalau boleh, kalau mau, kalau berkenan ya diterangkan dulu. Kalau nggak berkenan ya silakan. Itu aja dulu. Terima kasih. Oke, matur nuwun Pak. Asmane Pak? Pak Sairi. Oke. RT 21. Iya Pak. Oke. PT Wilmar ini yang di sini itu PT Wilmar Padi Indonesia Pak. Yang bergerak PT Wilmar Padi Indonesia bergerak di bidang penggilingan padi Pak. Kalau PT Wilmar Padi Indonesia sendiri itu baru sekitar 2 atau 3 tahun berdiri. Kami ada di Mojokerto. Dan saat ini sebenarnya kita harusnya itu udah berdiri di Madiun dulu. Tapi saat ini kami karena masih proses di Madiun ini masih proses, makanya kami juga sudah ada di Ngawi. Jadi alhamdulillah yang di Ngawi kita udah produksi Pak, alhamdulillah di izin awal kami udah jalan di sana. Jadi sebenarnya PT Wilmar Padi Indonesia itu adalah proses penggilingan padi Pak. Produknya mungkin Bapak pernah lihat di Indomaret atau Alfamidi
yang lambangnya itu Sania, Fortune. Jadi kalau minyak, tepung itu produknya Wilmar Group. Tapi kalau seandainya beras yang mereknya itu Sania, Fortune, itu produknya Wilmar Padi Indonesia, Pak. Jadi kita di Wilmar Group. Seperti itu. Kami sebenarnya sudah memperkenalkan diri juga sampai ke masyarakat juga, Pak ya. Contohnya kita memperkenalkan diri juga PT Wilmar Padi Indonesia di dalam satu grup yaitu Wilmar Chemical Indonesia. Kami Wilmar Chemical Indonesia itu bergerak di bidang pupuk, Pak. Kita memperkenalkan, membantu masyarakat juga, ada beberapa tes bagaimana teknis untuk meningkatkan sektor pertanian. Jadi bukan lahannya yang kita buka, akan tetapi hasilnya. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya dengan lahan yang kecil, cuma hasilnya bisa lebih bagus. Jadi kami juga memperkenalkan diri juga bagaimana cara meningkatkan produksi. Kita melakukan demplot di tahun 2019 di Madiun. Dan kami melakukan demplot juga di Ngawi itu di 2020. Seperti itu, Pak. Mungkin gambarnya seperti itu. Jadi rencananya pabrik yang akan didirikan seandainya izin Allah, Pak ya. Kalau misalnya Allah itu nggak mengizinkan, mungkin nggak jadi berdiri. Seperti itu. Itu di sini nanti akan kita dirikan itu penggilingan padi, Pak. Jadi mungkin dari warga setempat hasil panen itu mungkin lebih dekat masuk ke Wilmar Padi di sini. Jadi hadirnya kami di sini adalah menyentuh langsung ke sektor pertanian, Pak. Seperti itu. Kalau kami di Mojokerto dan di Ngawi, itu kami ada kerjasama sama Dinas Pertanian. Jadi melalui Poktan dan Gapoktan. Ada, Pak ya? Poktan dan Gapoktan sini ada ya? Ada ya? Ada. Jadi kami masuk sana, alhamdulillah dari Ngawi itu udah daftar dari Poktan dan Gapoktan itu yang sawahnya itu nanti kalau seandainya panen akan masuk ke Wilmar, mau kerjasama ini, Pak ya. Udah daftar mereka 41 Poktan dan Gapoktan totalnya. Luasan estimasi itu 5.600 sekian, Pak. Belakangnya saya nggak ingat. Seperti itu. Ya mungkin panen di tahun depan mungkin mereka udah langsung ke PT Wilmar. Seperti itu. Jadi kita menyentuh langsung, Pak, ke petani gitu. Jadi harapannya juga seandainya nanti di sini jadi ada perwakilan Poktan dan Gapoktan yang langsung juga bisa masuk ke PT Wilmar. Seperti itu. Jadi ada juga yang masukan mengenai sekarang kan masalah pupuk ada mungkin agak sedikit ya atau gimana saya nggak tahu ya. Jadi seandainya kekurangan pupuk juga, sebenarnya PT Wilmar itu perusahaan pupuknya besar juga, Pak. Jadi mungkin apa yang bisa kita bantu, cuma hanya membantu pengadaan, Pak ya. Kan sekarang seandainya langka kita bisa membantu pengadaan gitu. Seperti itu. Jadi kita ada bergerak juga di pupuk. Jadi harapannya juga seandainya nanti kadang-kadang warga mau beli pupuknya juga terbatas, Pak ya. Itu mungkin Wilmar juga akan membuka agar supaya dari vendor atau dari rekanan yang kerja sama Wilmar itu juga bisa menyediakan pupuk, bisa istilahnya bisa membeli pupuk di Wilmar dengan harga yang mungkin sangat mereng lah, Pak ya. Jadi kalau di pasaran, kok ini memang ini, Pak, pupuknya bukan subsidi, Pak ya, non subsidi ya. Karena kita kan swasta ya, bukan dari BUMN seperti itu. Jadi mungkin sekilas perkenalannya seperti itu aja, Pak. Cuman ada perubahan mungkin di sini nanti yang rencana bangunnya mungkin lumayan besar, mungkin saat ini tahapnya bertahap dulu, Pak. Nengok kondisi dulu yang di sini. Karena masalahnya apa? Karena kita udah ada bangun juga yang di Ngawi. Saya sebenarnya termasuk putra daerah Madiun, juga saya putra daerah Ngawi, Pak. Cuma saya dibesarkan di Medan. Kalau ibu saya dari Ngawi, bapak saya dari Ngawi, ibu saya dari Madiun. Harapannya kan apa? Saya arahkan kemari, setidaknya bisa membangun dari kelahiran leluhur kita lah. Walaupun bukan posisinya di Caruban. Sebenarnya tempatnya ini ada beberapa tempat, Pak. Tawaran kita ada beberapa tempat, cuman kita arahkan supaya di sini dengan harapannya di sini kan bisa ada suatu perusahaan dan istrinya bisa berbagi di sini seperti itu, bisa membangun daerah. Mungkin dampaknya bisa dampak positif lah untuk di sekitaran sini seperti itu, Pak. Mungkin penjelasan saya udah cukup, Pak ya, atau mau ditanyakan lagi, Pak?
Mungkin secara teknis nanti kita masuk seperti itu. Gimana Pak? Cukup sampun? Cuma saya bisanya apunten sama sampun toh Pak. Walaupun saya dilahirkan di Jawa, cuma 2 bahasa aja yang bisa. Karena saya dibesarkan di Medan. Iya Pak. Oke, matur nuwun Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih kepada Pak Kades, Pak BPD, Bapak Robinsa, Bapak Babin Kamtibmas, serta seluruh perangkat, serta seluruh warga Dusun Bagogo, Desa Pulirejo yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa bertatap muka dalam rangka sosialisasi dan mungkin lebih akrabnya kita menjalin silaturahim lah antara perusahaan dengan warga sekitar, terutama dengan warga Dusun Bagogo Pulirejo, karena Pulirejo adalah tempat dan alamat di mana pabrik ini akan berdiri. Seperti yang disampaikan Pak Darsono tadi, mungkin dari bapak-bapak semuanya dan warga pada umumnya yang ada di Desa Pulirejo belum mengerti dan belum tahu apa sih Wilmar, siapa itu Wilmar. Banyak pertanyaan mungkin seperti itu. Dan sedikit banyak tadi sudah disampaikan Pak Darsono, bahwasanya nanti yang didirikan di Desa Pulirejo itu adalah PT Wilmar Padi Indonesia yang bergerak itu nanti di produksi beras. Memang seperti yang disampaikan Pak Darsono tadi, rencana awal kami itu berdiri di Pulirejo itu dalam skala besar. Tapi kemungkinan itu bisa berubah karena kita sudah membeli pabrik yang ada di Ngawi dan kita sudah melakukan ekspansi juga di sana. Jadi perubahan itu sangat fleksibel. Kita melihat situasi dan kondisi yang ada. Kita juga melihat perkembangan dan dinamika yang ada di Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ngawi khususnya. Tidak hanya beras, kami juga produksi minyak, sama mereknya juga, sama brandnya, Sania, Fortune, Sofia juga kami produksi, kemudian tepung juga kami produksi, kemudian margarin juga kami produksi, kemudian biodiesel yang kami supply ke Pertamina juga kami produksi. Jadi hampir semua kebutuhan yang ada dibutuhkan masyarakat setiap hari itu semua kami produksi. Dan yang pasti tujuan kami bangun pabrik di Desa Pulirejo ini bukan untuk kejelekan atau untuk membawa mudarat seperti yang disampaikan Pak Kades tadi. Tentunya kita ingin meningkatkan kesejahteraan terutama warga Desa Pulirejo dan sekitarnya, serta pada umumnya Kabupaten Madiun, warga Kabupaten Madiun pada umumnya. Itu adalah tujuan kami. Dan kami berharap kedepannya juga kita bisa bekerja sama dengan baik, bersinergi dengan baik, supaya kita bisa meningkatkan dan mewujudkan apa yang menjadi target dari kita semuanya. Kemudian masuk ke pokok permasalahan, masalah pemindahan sungai. Untuk area yang kita lakukan atau kita kerjakan itu adalah di Desa Pulirejo dan Desa Puwu. Kebetulan hanya 2 desa yang kita lewati. Kemudian rencana kami, saluran itu adalah lebarnya dasar itu 2 meter, kemudian lebar atasnya 6 meter. Kemudian dari sisi lahan warga, di sisi luar perusahaan, itu akan kami lakukan perkuatan. Supaya yang pertama tujuannya tidak longsor ketika terjadi arus yang deras. Walaupun kita semua tahu, sungai yang ada di area tersebut itu sungai pada hujan. Jadi ketika musim hujan ada airnya, ada aliran. Ketika musim kemarau kita lihat sendiri, kita bisa melihat nggak ada air sama sekali. Itu. Kemudian yang kedua, tujuan pengerasan di sisi lahan petani itu juga untuk meminimalkan resapan air yang dari lahan petani yang masuk ke saluran ketika para petani itu melakukan pengairan. Tujuannya itu. Kemudian yang jelas, yang terakhir adalah
kita memudahkan pemeliharaan. Pasti akan beda ketika satu sisi itu dilakukan pengerasan dan tanpa pengerasan. Pemeliharaannya juga pasti beda, perlakuannya juga pasti beda. Dan pengerjaannya yang jelas, kalau kemarin ada beberapa bapak-bapak atau warga yang sudah mengukur atau melihat langsung kondisi yang ada di sana, memang belum sesuai dengan desain. Karena kita juga melakukannya bertahap, nggak langsung sesuai desain 2 meter kemudian 6 meter. Kita juga memperhitungkan debit air, kemudian longsor yang terjadi. Karena kita tahu semua kontur tanah dan kondisi tanah yang ada di sana itu tanah lempung, tanah hitam ya, lempung hitam ya, bukan padas ini, bukan padas berkerikil. Kalau padas berkerikil kita nggak ada masalah, mau langsung dijadikan. Dan itu saya rasa kalau padas berkerikil nggak ada perkuatan pun nggak ada masalah. Cuman sekarang kondisinya itu adalah tanah lempung hitam dan itu memungkinkan untuk terjadinya longsor. Makanya kita bertahap juga, kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Apalagi sekarang ini kita masuk di musim kemarau. Kita tahu sekarang debit dari atas pun sungai itu kita nggak ada melihat aliran. Kemudian satu hal lagi yang menyebabkan banjir sebelum ini, karena saya juga udah lama di sini, kita semua tahu, entah sadar atau tanpa sadar, kita semua sebenarnya tahu dan sudah tahu itu permasalahan. Pemeliharaan sungai selama ini nggak ada sama sekali. Itu pertama. Yang kedua, di bawah jembatan itu harusnya lebar jembatan itu berapa meter? Kita tahu semua apa yang ada di bawah jembatan, apa yang ada di setelah jembatan, apa yang ada di sebelum jembatan. Kita semua sebenarnya sadar. Entah sadar secara sadar atau tanpa sadar pun sebenarnya tahu. Dan itu saya rasa kita tidak bisa menutup mata dengan fakta yang ada di lapangan. Kita semua bisa melihat, kita semua bisa merasakan dampaknya. Dan kemarin saya rasa bapak-bapak semua juga ada sebagian warga yang merasakan ada air meluap atau apa. Dan saya rasa Wilmar berdiri di sini juga tanpa menutup sebelah mata lah, tidak menutup sebelah mata. Ketika terjadi sesuatu dengan warga sekitar, kita juga pasti lakukan empati lah, menunjukkan empati, kepedulian kami terhadap warga sekitar. Sama halnya ketika kemarin terjadi banjir di Madiun. 1 hari setelah kejadian kita juga langsung turun untuk memberikan bantuan. Jadi bukan tanpa secara tidak langsung kami memberikan manfaat, walaupun itu belum maksimal mungkin yang dianggap dari warga. Karena kita juga tidak bisa memberikan semuanya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan atau ada masukan atau ada saran dari bapak-bapak semuanya yang ada di sini, monggo silakan. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bapak-bapak yang mungkin mewakili selain Pak Sairi atau mungkin Pak Sairi ingin melanjutkan yang tadi sudah disampaikan. Kalau Pak RT nanti pengen lebih kenal, nanti bisa soal main ke Gresik, nanti kamu bawa bisa. Kalau Gresik kan lebih pas. Jadi bapak-bapak yang dari Wilmar ini jika akan memberikan penjelasan biar seluruhnya itu benar, ya. Jadi nggak usah Pak Sairi tok, untuk Pak Sairi di Panjang Gresik, kalau tahu lah bingung. Sebab itu monggo penyapa kita ketemu, penyapa kita itu ada apa nih, ada forum untuk tatap muka langsung ini, monggo. Sehingga apa yang kita harapkan dengan yang dikerjakan oleh Wilmar itu mat gitu loh Pak, ya. Itu monggo. Monggo disampaikan mawon. Diskusi mawon sharing, Yeah. cari ini cara yang terbaik. Mungkin Pak Iwan, Pak Indro, Pak Darto, monggo disampaikan mawon, monggo. Kedalamannya mengikuti pengelola jembatan atau tidak? Oke,
matur suwun. Ngapunten naminipun sinten? Mbak Gogo nggih. Nggih, matur suwun. Untuk kedalaman itu menyesuaikan dengan yang ada di bawah jembatan. Dan kita semua tahu dan perlu saya sampaikan, sungai yang ada di bawah jembatan levelnya dengan sungai yang ada di tembusannya Wilmar itu beda setengah meter, 50 cm ya. Ketemu yang di Kuwu, yang ujung sana paling ujung, sana lebih rendah setengah meter daripada yang di bawah jembatan. Jadi secara tidak langsung kami juga mengikuti level yang dari jembatan itu masuk ke pertemuan. Itu bisa saja kami perdalam dengan tujuan supaya bisa menjadi embankment. Embankment itu menjadi tampungan air lah. Tampungan air ketika ada luapan lebih, kemudian nanti yang bisa dimanfaatkan oleh warga juga. Yaitu yang jelas sungai itu levelnya mengikuti dengan level yang ada di bawah jembatan. Dan itu sudah terjadi sloping ya, secara alami sudah terjadi sloping, sudah terjadi kemiringan antara di bawah jembatan sampai di ujung. Dan saya rasa dengan logika yang awam pun juga kalau sudah terjadi kemiringan itu, air pun juga sudah mengalir dengan sendirinya. Harus ngoten nggih? Nggih, matur suwun. Kalau pengerasannya kita masih detailkan secara teknikalnya. Yang jelas kami lakukan pengerasan. Nggih, matur suwun kami. Banjir kalau Mbak Gogo itu banjir, Pak. 15 meter sampai 20 meter itu air, Pak. Apakah yang dibuat Bapak itu mampu untuk menampung air? 15 meter itu samping ya? Bapak, lagi samping ke kiri kanan ya? Bapak analisa yang di ujung sana enggak? Setelah jembatan. Iya, makanya yang saya maksudkan, apa yang ada di bawah jembatan setelah jembatan itu, Bapak pernah analisa enggak? Kenapa di sebelum jembatan itu kok bisa sampai 15 meter ke sini, 15 meter ke sini? Bapak pernah ini enggak analisa enggak yang di sana? Kalau yang di bawah setelah jembatan dan sampai ujung yang pertemuan sana, itu berapa? 15 meter juga atau cuma 2 meter atau 1 meter? 15 meter juga, Pak? Laras, Pak? Ada videonya, Pak. Oh, ada videonya. Oke. Apakah itu mampu untuk dilewati air itu? Saya yakinkan itu mampu. Ada itu 2 meter, Pak. 2 meter kan dasarnya, Pak. Itu volumenya 6.000 kubik, Pak. 1 meter lari itu volumenya 6 meter kubik. Dikalikan 1.100, itu 6.600 meter kubik. Dan air itu tidak berhenti di situ. Air itu pasti mengalir, Pak. Kecuali di sana itu saya tutup. Air nggak akan mengalir ke bawah sana. Konsekuensi kalau nggak mampu. Kalau konsekuensi belum kami, karena kita juga nggak tahu debit dari atas itu aktualnya berapa. Kita belum pernah melakukan pengukuran. Soalnya Bagogo itu alirannya yang dari Gogowe itu ngalirnya juga Bagogo, dari Krebe itu ngalirnya juga ke Bagogo, yang dari Kilang Kencang ngalirnya juga dari Bagogo. Bukan satu arah. Nggih. Tapi dengan kondisi yang ada sekarang, sungai yang ada sekarang, itu kedalaman cuma 1,5 meter, antara 1 sampai 1,5 meter. Dan di dalamnya itu banyak sekali barongan, pring-pring kayu, kemudian ada tanggul-tanggul yang dibuat warga untuk menghentikan aliran air, kemudian untuk dialirkan disedot diesel dengan ini untuk pengairan. Itu kan juga menjadi faktor juga ketika aliran sungai ini tidak lancar. Selama ini, makanya saya sampaikan, kita secara sadar atau nggak sadar, tahu dan nggak tahu, sebenarnya kita tahu masalah sungai itu banjir itu kenapa. Makanya tadi kan saya tanyakan, pernah nggak sungai itu di maintenance, sungai itu dibersihkan, semuanya dinormalisasi, pernah nggak? Pernah nggak, Pak? Belum pernah ya. Selama ini belum pernah ya.
Oke. Ya makanya itu harapan kami dengan pemindahan itu kita bisa mengatasi masalah banjir yang ada di desa dusun Bagogo khususnya. Ya harapan kami dan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Dan saya rasa dan saya percaya apa yang kami lakukan itu juga bisa mengantisipasi dan menyelesaikan banjir yang ada di Bagogo. Dengan kondisi saluran air yang tidak ada penghalang sama sekali. Saya tidak bisa memberikan jaminan karena saya nggak tahu debitnya dari atas. Gimana? Gini Pak, secara teknikal ya. Kalau kami survei, kami harus ketemu dengan curah hujan yang paling tinggi. Iya makanya Pak. Iya makanya. Nanti yang dibuat kali itu semakin teruk. Iya Pak, makanya itu sebagai antisipasi dan saya rasa itu juga makanya tadi saya sampaikan sekali lagi Pak, sungai yang ada di tengah itu nggak pernah dirawat, nggak pernah dinormalisasi dan kondisinya kita tahu barongan lah semua, nyangkut di situ sampah semua. Nggak mampu, Pak. Kemungkinan nggak mampu menurut Bapak ya nanti dilihat saja Pak. Makanya tapi konsekuensinya gimana nanti kalau nggak mampu? Jadi pihak PT Wilmar harus bisa memberikan jaminan. Mungkin gini, Pak nanti kalau nggak mampu saya bongkar lagi, saya perlebar. Oke. Terima kasih Pak. Lanjutkan Pak, asmane Pak. Atau Bapak? Pak Endro, Pak Endro. Matur nuwun nggih Pak. Saya cuma bisa bahasanya, cuma bahasa Jawanya gitu aja. Jadi minimal saya akan tetap ikut bahasa Jawa Pak, dikit-dikit. Oke Pak. Pada dasarnya harapan kami dengan adanya pemindahan saluran air ini tidak terjadi atau tidak merugikan warga sekitar Pak. Itu adalah concern kami, satu. Kedua, bahasanya harapan kami juga alur sungai itu kalau kita pindahkan keluar itu bisa bermanfaat sama warga seperti itu. Jadi concernnya kita ke sana. Jadi didesain dari tim project saya karena apunten Pak mungkin kita juga di sini kan baru, kita nggak tahu sebenarnya debitnya yang seperti Pak Heru sampaikan Pak Heru ya, debitnya itu berapa kita belum hitung. Akan tapi dengan adanya 6 meter permukaan bawah 2 meter yang disampaikan dari tim project ya Pak ya, kita kalau untuk memastikan yang pasti itu hanya Allah yang bisa memastikan ya Pak ya, kita hanya berusaha Pak ya, apunten nggih. Cuma walaupun seperti itu bukan berarti Wilmar itu seandainya terjadi banjir akibat Pak ya, akibat peralihan sungai ya Pak ya, tapi bukan karena dari ujungnya sana banjir naik, wah ini gara-gara Wilmar, ngapunten Pak, ini enggak ya Pak ya, tidak termasuk Pak ya. Tapi kalau misalnya penyumbatan contohnya di lokasi Wilmar itu, wah debitnya kecil di sini, di ujung sana tuh nggak banjir, seperti itu ya. Jadi Wilmar ini nggak meluap di sini dan meluapnya ke Bagogo ya Pak, desa Bagogo. Itu mungkin ya kita nggak tinggal diam sih Pak. Kita akan selesaikan masalah ini. Seandainya sumber permasalahannya itu di areal PT Wilmar Pak. Tapi kalau sumbernya itu dari ujung sana itu banjir dan kita semua naik kemari, mungkin Wilmar nggak kebanjiran karena masalahnya Pak, mungkin lokasinya agak tinggi Pak ya. Tapi kok bottlenecknya terjadi itu karena dari PT Wilmar, insya Allah Pak, kita biasanya nggak apalagi sebabnya itu karena Wilmar, bukan karena Wilmar juga kita ikut peduli kok Pak. Bahasanya seperti itu, cuma saya nggak pernah menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk nih Pak. Kita ngomong kan enak diskusi gini ya. Ya, setuju Pak ya? Nah, seperti itu. Jadi kalau penyebabnya memang karena peralihan sungai itu banjir, ya nggak apa-apa, kita nanti kan sama-sama kita Pak ya, sama-sama mungkin dari sisi teknik, sisi teknik ini mungkin Pak Heru mungkin perlu dievaluasi lagi nih, karena debit air yang segini ini nggak bisa nampung debit air yang dari kumpulan 3 titik atau 2. 3 seperti itu. Tapi kalau suruh jamin Pak,
nggak berani Pak. Masalahnya kan kita mungkin rata-rata satu iman Pak ya. Insya Allah Pak, insya Allah. Tapi kalau misalnya debitnya itu karena banjirnya itu karena gara-gara pemindahan air itu karena mengecil, insya Allah Pak. Iya Pak, setuju? Seperti itu. Iya, monggo Pak. Tumbuhnya dari air bisa disalahin. Ya itu kalau waktu janturannya tinggi itu larinya air ada di sana. Iya. Jadi otomatis ada dampak banjir itu di desa itu. Ya, betul. Maka karena ada PDW Mas itu, biar kalian jalan air itu bisa. Amin. Iya. Kalau dari ukuran yang sekian tadi 2 meter itu masih merasa meragukan. Oh gitu ya Pak. Oke. Oke Pak. Iya. Ya, amin. Bisa tanggung jawab itu. Oke. Jadi matur nuwun Pak. Asmane Pak. Jadi matur nuwun. Mungkin gini Pak ya. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dampaknya memang karena kita, karena PT Wilmar Pak ya, insya Allah kita turun. Bukan karena dampaknya kita pun kita insya Allah turun kok Pak. Apa sih yang bisa kita bantu atau berbagi kayak gitu? Apalagi kan ini tujuannya untuk istilahnya Wilmar bangun sini, warga di sini, nanti istilahnya daerah sini lokasinya lokasi pertanian semua Pak, kan gitu kan, nggak jauh-jauh dibawa ke Mojokerto, ke Jombang atau ke tempat yang lain, ini bisa langsung, cuman nggak masing-masing pribadi ya Pak, karena kita kan harus didaftarkan itu melalui kelompok Poktan atau nggak Poktan atau kok desa itu apa Pak namanya Pak? Udi itu, BUMDes, terserah seperti itu. Harapannya sekitaran sini ya bisa langsung masuk, kan istilahnya kalau bisa langsung masuk melalui Poktan dan nggak Poktan itu kan istilahnya memotong mata rantai, bisa langsung keuntungannya juga kan ke tani Pak ya, atau ke desa. Ngoten niku Pak. Ada lagi Pak kira-kira? J. Itu kenapa kok pengawasannya cuma sebelah? Harusnya kan kiri kanan. Kalau yang sebelah diterapkan, yang sebelah enggak, itu kan terjadi rawan longsor Pak. Nah longsor itu nanti pasti terjadi pendangkalan di sungai. Oke, terima kasih Pak. Kita memang sebenarnya awalnya kita dua-dua nggak dikeraskan Pak, sesuai dengan hasil pertemuan kita yang terakhir Pak Lurah J. Karena kenapa? Kita jangan sampai merubah ekosistem yang ada di dalam. Cuman setelah kita melihat kemarin tuh ada tes kita itu rupanya ada beberapa yang udah mulai longsor Pak ya, kan seperti itu. Jadi gini, kenapa kita keras itu sebelah dan yang Wilmar itu nggak dikeras? Harapannya dari sisi dari warga itu jangan sampai tanahnya longsor, kan gitu. Sambil kita pelajarin Pak, sambil kita pelajari. Jadi seandainya itu nanti melakukan terjadi pendangkalan di lokasi tersebut, itu kan dampaknya pasti nanti terakhirnya banjir lagi Pak ya. Ah itu pasti kan dampak dari Wilmar Pak ya. Itu pasti Wilmar langsung action kalau misalnya ada penyumbatan atau pendangkalan Pak. Seperti itu pasti kita kerjakan gitu. Seperti itu. Jadi harapannya saluran air ini betul-betul bisa lancar, bisa dimanfaatkan masyarakat, dan ini bukan jadikan isu jadi masalah, melainkan ini kok bisa bermanfaat lah Pak, seperti itu. Tujuan kami hanya seperti itu. Sebenarnya Pak ya, sungai itu nggak dipindahkan juga nggak masalah sama kami. Tapi itu kan di dalam kawasan Pak ya. Kan yang untung PT Wilmar kalau kalinya dipindah. Gimana Pak untungnya Pak? Ya tanahnya jadi satu, jadi nggak bisa sungai Pak. Oh. Makanya maksud kami gini Pak. Kami itu nggak mau memasalahkan sungai itu dipindah. Tapi kalau sejak awal dari pihak apa itu mensosialisasikan atau mengajak ngomong masyarakat itu nggak terjadi kayak gini Pak. Jadi biar sinkron gitu. Oke. Dan sementara ini nggak ada. Kami itu istilahnya kayak dimatikan, nggak pernah diajak ngomong, nggak pernah diajak ini. Oke. Gini Pak. Pemindahan saluran air ini kita udah koordinasi juga sama dinas perairan desa, ada juga kita ada keputusan surat pengajuan ke desa, kita sudah kita ajukan ke desa dan itu udah tanda tangan sampai ke camat Pak mengenai pemindahan saluran air ini. Kita juga udah koordinasi sampai BPN. Sebenarnya kalau seandainya kita pemindahan ini kan harus ngikutin
prosedur, jangan sampai kita nyalahin prosedur Pak ya. Seperti itu. Pernah nggak koordinasi dengan betul yang lain Pak? Gini Pak, setelah udah selesai ini, sebenarnya ada sosialisasi nanti Pak, setelah nanti kita ada namanya pengurusan di perizinan AMDAL, kita ada nanti sosialisasi seperti itu. Karena dari awal jadi di masyarakat itu biar tidak terjadi kebingungan Pak. Oh, iya Pak. Makanya soalnya gini, Bapak di PT kan punya beberapa orang, itu setiap ditanya itu jawabannya nggak sama Pak. Oh, iya. Pertama ditanya, ada yang bilang bahu kali itu 4 meter, lebar kali 8 meter, terus yang satunya lagi ditanya, itu jawabannya beda Pak. Oh, beda-beda ya. Makanya terjadi kebingungan di masyarakat. Oh. Jadi seperti yang disampaikan tim project tadi Pak, bahasanya lebaran itu sekitar 6 meter. Bahunya itu kan 1 meter. 1 meter Pak, di bahunya. 1 sama itu. 1 meter bahunya. Cuman di Oh, di lapangan 2 meter ya? Oh, 2 meter. Jawabannya nggak sama kan Pak? Desain yang kami lakukan itu 1 meter. Kemudian di aktualnya kita melihat dengan kondisi tanah yang ada, kita korbankan tanah kami itu 1 meter lagi untuk bahu sungai yang ada di sisi warga. Kalau di sisi dalam Wilmar, sisi dalam itu tetap 1 meter. Yang ada di sisi luar saja kita rubah ke 2 meter karena ini mengakomodir juga masukan dari warga masyarakat. Seperti itu, Pak. Kali itu kan nggak dibeli, bukan korban tanahnya. Kali kan nggak dibeli. Iya Pak, ya benar. Kali itu tidak dibeli Pak. Cuma Bapak pernah cek lebar sungai yang existing itu dengan batas warga terakhir di pinggir sungai itu berapa meter? Iya, karena kami kan dasarnya ada Pak, dari BPN, dari SHM. Batas-batas lahan warga itu kan sudah kami cek semua. Kita sudah tahu lebar sungai existing itu berapa meter di semua titik. Kami sudah ada datanya itu dari BPN. Kami bicara masalah misalkan sungai yang sekarang ini lebar atas 6 meter, kemudian ditambah bahu 3 meter, berarti 9 meter. 9 meter dengan berarti area lahan itu berkurang 9 meter. Sementara sungai yang existing itu kalau kami hitung rata-rata itu cuma 6,5 meter. Itu data dari BPN Pak, bukan dari kami. Kami nggak mengada-ada. Itu dasar hukumnya ada. Kalau Bapak tidak percaya, monggo tem BPN. Kita nggak mengada-ada Pak. Kita mengikuti SHM yang Bapak punya juga. SHM yang ada di Desa Bulerejo, Desa Kuwu, Desa Muning, kita semua mengikuti SHM itu. Batas-batasnya juga kita ikuti. Jadi bukan kita mengada-ada, batasnya dimasukkan atau dikeluarkan. Enggak, tidak sama sekali seperti itu. Jadi yang perlu saya sampaikan itu. Jadi sungai existing itu rata-rata 6,5 meter. Itu ada yang 4 meter, ada yang 7 meter, ada yang 5 meter. Di titik-titik ini beda semua. Rata-rata 6 sampai 6,5. Sementara kami bangun ini itu 9 meter dengan bahu sungai. Ya, termasuk bahu sungai 2 meter dan 1 meter di sisi dalam. Seperti itu, Pak. Pak, ada yang mau ditanya lagi, Pak? Terus mengganggu di pikiran saya. Iya. Istilahnya kata Pak. Motornya jadi ganggu. Iya, monggo Pak. Pabrik itu kan belum melakukan pelunasan terhadap masyarakat. Kenapa kok sudah dibangun? Bapak, dari tanah yang dibeli? Ya, Dibeli? Hah? Ada tanah dibeli ya? Pak Ali? ya, Dibeli? ya. Itu menantunya Pak Darmo Gudel. Oh, Pak Darmo. Oh, Itu oke. tanahnya yang Bulerejo aslinya Kuwu. Jadi perbatasan langsung dengan perbatasan dengan pemerintah. Oke. Saat ini Pak, sebetulnya belum dibangun Pak. Kita masih mindahkan saluran aja.
kita saat ini memang belum bangun pabrik, belum bangun. Cuman istilahnya saat ini bukan kita belum lunasi, masalahnya bukan apa. Kita saat ini masih proses karena di sini ada beberapa yang belum selesai, Pak. Jadi itu masih diregulasi, Pak. Nah, seperti itu. Nah. Biasanya kalau orang beli tanah itu kalau udah lunas baru digarap. Sekarang bapak kan belum melunasi tapi kok sudah digarap itu kan sama saja bangun Pak itu, bangun sungai. Kita sebenarnya mindahkan saja, Pak. Mindahkan itu berarti bukan berarti membangun, kalau menurut saya sih, Pak. Memindahkan saluran sungai dari dalam keluar. Kalau kita membangun timbun yang kita mendirikan itu mungkin membangun, menurut saya, Pak. Jadi intinya masih memindahkan saja. Dan nanti seandainya kita nggak akan bangun sih, Pak. Seandainya nanti memang belum kita lunasi, contohnya bangun pabrik atau apa, kita fisik kayaknya kita nggak dulu. Kenapa masalahnya? Ya tadilah, Pak. Karena kita belum selesai semua yang di sini. Makanya terakhirnya kami membangun di tempat yang lain. Kenapa? Karena di sini belum bisa dibangun. Seperti itu. Kalau orang kayak gitu kalau belum dilunasi berarti nggak harus di apa-apain tanah itu Pak. Jadi masih digarap sama pihak petani. Ya. Yang kali itu dipindahkan kan kalau udah tanah itu udah bebas semua. Tapi masih ada sebagian tanah yang belum bebas Pak. Masih punya bapak sampun. Itu kan belum bebas. Iya, betul. Kenapa kok kali dipindahkan dulu? Harusnya kan dibebaskan dulu, kan nggak clear, baru dilunasi, baru dipindah kalinya. Mungkin kalau punya Pak Sampun, kita rencana awal kita mau beli, Pak. Cuman sekarang belum tentu. Saat ini belum, Pak. Karena kecuali punya Pak Sampun kami milikin itu kita salah, Pak ya. Punya Pak Sampun sama sekali juga kita nggak usik. Istilahnya nggak dimiliki lah, Pak ya. Nggak kita tutup depannya atau apa, enggak. Seperti itu, Pak ya. Jadi Oke, Pak, nanti akan mungkin kita nanti sama-sama ini kan pribadi Pak Sampun ya. Nanti akan kita koordinasikan Pak Sampun langsung ya. Jadi nanti besok dari tim project ini akan melihat titik batas kanan sama kirinya total semua, Pak. Jadi lebih enak kan, dasarnya ada ya, Pak ya. Seperti itu sih. Nanti kok khusus Pak Sampun sih, gitu. Ini tindak lanjutnya gimana? Kami minta penjelasan. Jadi Pak, ya. Jadi saya hanya menampung saja, ya. Bagaimana penyelesaian kita diskusikan bersama, Pak, ya. Nah, jadi kami menerima surat pengaduan ini atau permohonan dari warga masyarakat ada kurang lebih 8 permohonan, ya Pak, ya. Ya. Jadi yang pertama, lebar sungai bagian dasar ini mintain 6 meter, bagian atas 8 meter, kedalaman 4 meter, dari titik 0 jembatan semakin ke selatan menyesuaikan ketinggian tanah. Yang pertama, okay? Terus yang kedua, lebar bahu sungai minimal 3 meter dari perbatasan lahan milik petani. 3, apabila lebar sungai dan lebar bahu sungai sudah disepakati antara PT Wilmar dan warga masyarakat Boboko, maka sungai harus dilakukan pengerasan kiri kanan serta dasar sungai agar tidak terjadi longsor dan pendangkalan. Terus yang keempat, pembatalan pembuatan dam. Jadi masyarakat Boboko, Pak, itu menghendaki tidak usah ada dam. Okay. Terus yang kelima, pengeruan sungai setiap 35 tahun. Jadi artinya begini, Pak. Jadi warga masyarakat Boboko ini ada jaminan atau kesanggupan dari pabrik nek saumpamane iki kok kali niki dangkal iki sapa sing tanggung jawab, ngoten lho Pak. Kadang nggih. Ini saya sampaikan. Terus yang keenam, saluran sawah yang lahannya tidak termasuk lahan pabrik harus dihidupkan. Nah ini kaitannya dengan Pak Sampun pribadi.
Jadi oleh sebab itu ini tidak bisa digabung di sini, akan tetapi Pak Sampun tolong koordinasi sendiri dengan pabrik. Nggih Pak nggih. Iki jadi kepiawaian. Jadi Pak Sampun juga kepentingan, akan tapi kepentingannya Pak Sampun sendiri dengan pabrik tolong nanti koordinasi. Insya Allah selesai. Nggih. Terus berikutnya jalan makan pemakam nggih. Nah, iki tulisannya makan Mas. Nggih, nggih. Nggih, jalan makam nggih sing bener. Nggih, jalan makam yang dipakai oleh pabrik harus diperbaiki. Terus yang ke-8, PT Wilmar harus melibatkan masyarakat Dusun Bamboko untuk bermusyawarah dalam hal apapun selaku pihak terdampak pembangunan pabrik. Itu Pak diantaranya. Nanti ini permohonan ini akan saya sampaikan ke Pak Dar, saya fotokopi. Namun saya minta untuk arsipnya satu Pak dengan desa, oke? Sehingga sama-sama. Jadi dalam hal pertemuan ini, monggo. Itu agar apa? Agar terdapat titik temu. Kalau saya itu, aku mbak usuli apa, nek ngene iki aku gak iso jawab. Pak Lurah juga seperti itu. Iso jawab ya pun nek wis ketemu. Wong Bamboko, warga masyarakat Bamboko dan pabrik, ngoten Pak nggih. Nah, jadi gini Pak Dar. Jadi kemarin itu yang disampaikan kepada kami dan Pak Lurah antara lain satu, kuwi nek nek pendangkalan dan lain sebagainya itu berharap PT Wilmar itu untuk bisa cawe-cawe Pak nggih. Berkaitan dengan itu ya, itu nanti kalau ini sudah disepakati kan pun rampung Jadi artinya bahwa itu yang diharapkan. Terus yang kedua, kalau terjadi dampak banjir, masyarakat Bamboko jadi cul nih, tolong ya diwangi cawe-cawe untuk penanggulangan masalah banjir. Ngoten Pak nggih. Nah, itu yang sempat saya rekam dalam pertemuan atau apa yang disampaikan kepada saya. Dan ini senyampang ketemu dengan pabrik, ini tak sampai, ya ora tak kurangi, ora tak tambahi. Pak nggih. Ya nggih, matur nuwun. Monggo Pak. Oke, makasih Pak. Beberapa poin sih sebenarnya udah kita diskusikan yang tadi Pak ya. Diskusikan tadi. Jadi nomor 1 mengenai lebar sungai tadi udah kita jelaskan Pak ya, perhitungannya. Udah gitu lebar bahu sungai ini kita sampaikan juga dari PT Wilmar. Kita approve ke manajemen. Sebetulnya desainnya itu seperti yang tim project sampaikan, itu 1 meter, tapi di lapangan dibuat 2 meter karena melihat kondisi tanah, kontur tanah ya Pak ya. Nah, udah gitu yang ketiga, apabila lebar sungai dan lebar bahu sungai di Oke, mengenai pengerasan juga saya sudah sampaikan Pak ya. Ya, sudah Pak ya. Oke. Pembatalan pembuatan dam. Nah, ini dia. Ini rada seru dikit Pak. Ya kan? Ini gimana caranya duduk bareng ya Pak ya. Karena ini melibatkan 2 desa. Karena yang satu minta, yang satu nggak mau. Dari desa Kuwu, waktu pas meeting dulu pertemuan kita, itu kan minta dam. Dari Bapak ini nggak mau dam. Memang pembuatan damnya itu nggak di desa Pule Pak. Itu di desa Kuwu. Tujuannya kenapa? Nanti kemarin waktu pas meeting Bapak udah sampaikan juga Pak ya. Mengenai pengaturan dam ini gimana? Itu antar desa juga antar masyarakat. Harapannya seperti apa? Kenapa desa Kuwu itu minta supaya dibuatkan dam? Setelah kita kaji, di saat musim kemarau atau debitnya rendah, masyarakat itu butuh air, itu maka damnya akan ditutup untuk memenuhi pengairan sawah atau memaksimalkan air itu yang bisa dipakai ke warga. Sementara kalau pas banjir, yaitu dibuka. Jadi nanti mungkin pertanyaannya adalah, ini siapa yang bertanggung jawab dam ini? Nanti kan dam ini diserahkan ke desa Kuwu.
seperti itu. Jadi mungkin direbuk dulu Pak ya, karena satu desa minta satu desa enggak. Ini jalan API ya opo gitu. Ya Pak ya. Jadi mungkin ada benernya juga sih. Cuman mungkin dari desa ini, awas ya nanti kalau tutup pas hujan aku banjir berarti kubu. Nah, kan gitu ya Pak. Maksudnya tolong dikoordinasikan masalah ini gitu. Berhenti di dam itu, siapa yang membersihkan Pak? Oh maksudnya di Sumbat ya Pak ya? Nah, Sumbat. Jadi gini, nanti kan kita juga kita serahkan ke desa. Berarti kalau misalnya memang desa Kuwu itu mengharapkan itu dibangun dam, ya berarti kita serahkan kepala desa dan warga Kuwu untuk masalah penyumbatan ini. Cuman kita nanti kan harus diskusi dulu Pak ya. Kalau karena yang satu minta A, yang satu minta B, maksudnya kita diskusikan dulu nanti mungkin dari warga Kuwu seperti itu Pak. Ya, oke Pak ya kita lanjut ya. Pengerukan sungai setiap 3 atau 5 tahun. Sebenarnya udah saya sampaikan dari awal, misalnya dampaknya itu terjadi karena saluran atau karena di lokasi kita, itu kan kita nanti bersihkan Pak, atau nanti kalau ada pendangkalan otomatis kita kan turun tangan di sana seperti itu. Ya Pak. Udah gitu ke-6. Ini udah ya, jalan makam. Jalan makam itu saat ini memang dipakai untuk akses alat berat masuk Pak ya. Alat berat sekarang yang kontraktor yang masuk situ dipakai. Sementara yang tanahnya karena kita belum ada aktivitas penimbunan sebenarnya. Nanti kalau misalnya nanti udah ada aktivitas penimbunan, otomatis jalan itu tidak dipakai Pak. Satu. Kedua, saya dapat info dari tim lapangan itu nanti yang di jalan arah ke makam itu nanti langsung ditimbun dan dikeraskan Pak ya. Ditimbun ya, nah ditimbun, diperbaiki, itu langsung sama kontraktor Pak ya, sama pemborong langsung Pak, seperti itu, ya Pak ya. Oke, yang ke-8, yang ke-8 ini melibatkan masyarakat. Sebenarnya nggak semua sih Pak, yang ada hubungan sama masyarakat Babogo kita akan diskusikan seperti Bapak sampaikan tadi, ya Pak ya. Jadi kalau di internal kami atau kami dengan pemerintah, itu kan kami sama pemerintah. Kalau yang ada hubungan sama desa Babogo, nanti kita akan koordinasikan yang lebih baik lagi ke depan. Seperti itu Pak. Oke, mungkin 88 sudah saya jawab. Ya Pak Lurah, Mbak, ampun deh, seperti itu. Mungkin monggo Pak, saya mau ditanyakan lagi nggak Bapak? Iya. Itu dipenuhi atau tidaknya Pak? Kali yang sekian itu. Pak, kalinya ini kita buat 6 meter Pak, bawah 2 meter. Seperti itu. Gini Pak, yang di saat ini yang di-approve sama manajemen, lebar kali itu 6 meter bawah 2 meter Pak, yang di-approve. Awalnya kita dulu kan ada pertama waktu meeting kita 4 Pak ya, 4 atau 3. Jadi setelah dievaluasi lagi debit, terakhirnya 6 sama 2 seperti itu. Kalau bawah lebih lebar lebih rendah, kalau atasnya yang tidak dipakai untuk debit air itu apa? Gini Pak, Airnya di bawah, kalau 2 meter kemudian gini Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita sebenarnya sama-sama belum hitung debit. Cuman kita akan hitung debit Pak. Debit air. Kenapa posisinya lebar atas sama bawah? Karena secara konstruksi kita buat miring memang Pak. Miring, kenapa? Biar supaya kestabilan dari tanah itu. Seperti itu Pak. Jadi nanti kalau seandainya yang sampaikan tadi, seandainya kan ada pertanyaan tadi Pak, seandainya nih nggak mampu gimana? Kalau nggak mampu ya baru kita evaluasi lagi, baru kita lakukan lagi. Seperti itu. Jadi kecuali saya menyampaikannya nggak mampu ya wes gitu aja, itu kan beda Pak ya. Ini seandainya memang nggak mampu debit itu nggak mampu untuk ngitung nampung debit, ya kita akan evaluasi lagi dan kita akan lakukan lagi seperti itu. Karena kita sama-sama, kecuali di sini ada yang udah ngitung debit, yang ini pun kita hitung yang tertinggi Pak ya.
debit yang tertinggi atau terbesar, seperti itu. Untuk mengenai ukuran air, ukuran anak sungai, seperti itu Pak. Kalau kenyataan itu 15 sampai 20 meter. Kenyataan dari luapan air Pak. Oke. Bukan teorisasi dari pabrik. Makanya Dusun Babogo itu sudah tahu kalau air itu banjir 15 sampai 20 meter itu tingginya mungkin 1 sampai 1,5 itu airnya Pak. Makanya pabrik jangan cuma ngitung dari nggak ada air. Teori saja, kalau teori saja nggak mampu Pak. Oke Pak. Berarti kalau saya tangkap dari penyampaian Bapak ini, sebelum Wilmar juga berarti ada banjir ya Pak ya? Di Babogo ya? Betul ya? Betul ya? Ada ya? Yuk. Jadi harapannya Pak, harapannya dengan adanya kita buat air yang saluran air ini, semoga harapannya tidak banjir. Harapannya kenapa? Tadi udah dari awal disampaikan sama tim project bahwasanya dampak salah satunya terjadi banjir. Contoh Pak Ali, mungkin Pak Sugidi bisa info ya, saya nggak ingat ya, kan terakhir ada banjir Babogo ya, ya malam minggu atau malam apa itu? Malam minggu ya, itu di seberangnya itu nggak banjir kayaknya ya, cuma desa Babogo aja Pak. Panjen itu kan akibat air nggak mampu itu. Iya. Jadi yang disampaikan sama si tim project kita Pak Heru itu bukan mungkin, setelah dilihat mungkin ada beberapa warga juga melihat ya, waktu pas pengorekan itu terjadi penyumbatan di situ. Penyumbatan waktu pas setelah jembatan ya Pak Heru ya, pendangkalan dan penyumbatannya. Jadi di situ pas keluar dia langsung kecil, di situ kecil dan itu dangkal di situ. Ya dari sekarang kita buka mulai situ 6 meter Pak Heru ya, 6 ya. Enggak. Dan setelah jembatan itu nanti kan kita keruk semua. Kami normalisasi yang mulai dari bawah jembatan sampai dengan ketemu sungai yang baru, supaya aliran air itu juga langsung lancar. Kalau sekarang ini kan dia terbentur dengan sedimentasi yang ada di bawah jembatan, dan setelah di bawah jembatan ketemu dengan pasangan batu kali yang ada di setelahnya, di ujungnya lahannya Mbah Wario, itu kan sangat kecil sekali juga. Tergantung tekniknya juga Pak. Kalau mau 90 derajat pun bisa, cuman kosnya kan mahal. Kami juga lakukan analisa dengan konsultan Pak. Jadi konsultan itu juga mendesain dengan kondisi tanah yang ada. Nggih, emang ngetos. Nyuwun jenengan ngetos. Berarti nanti atasnya sungai itu apa tanggul? Atau Atasnya sungai nanti ada misalkan ada pengerasan, kita nggak ada tanggul naik. Itu kami tampung dulu dan kami konsultasikan dengan konsultan juga, karena konsultan juga tahu kondisi tanah yang ada, sudut berapa yang memungkinkan pengerasan itu dilakukan dengan teknik seperti apa, dengan batu kali kah, atau dengan cor, atau dengan pasangan bata, atau dengan apa, itu tentunya kan beda-beda. Sudut kemiringan itu juga kami pertimbangkan. Kalau seperti yang disampaikan di dalam surat ini, lebar atas 8 meter kemudian lebar bawah 6 meter, itu mau nggak mau kami harus lakukan sitpel. Kalau kami lakukan dengan sitpel, itu sama saja kami bangun dermaga Pak. Sangat tidak mungkin kami lakukan.
Tadi kan sudah disampaikan sama Pak Des juga, Pak. Hmm. Jadi di akhir tahun atau beberapa tahun yang akan datang itu tidak terjadi permasalahan lagi. Jadi mau dituangkan lewat tulisan atau apa bisa. Tapi saya ingin lebih masyarakat. Oke, matur nuwun Pak. Saya kembali lagi Pak ya. Kalau seandainya dampak banjir itu terjadi karena Wilmar bangun, itu mungkin pasti Wilmar akan lakukan segera. Kalau enggak pun kita pasti akan melakukan juga yang terbaik bagaimana Pak. Tapi kalau seandainya semua banjir dan memang di Babogo ini banjir, gak ada Wilmar juga banjir, ini bukan karena penyebab Wilmar maksud saya, ya. Jadi sudah beri nyaman, sudah mendapatkan yang mungkin yang diharapkan dari pihak pabrik, masyarakat sudah mengakui kalau seperti itu karena ada pabrik. Mudah-mudahan di desa Babogo itu sudah makmur, jadi tidak perlu dari banjir. Oke, ya. Jadi gini Pak, maksudnya gini, bukan Wilmar tuh nggak ngaburkan atau ngaburkan, bukan seperti itu Pak maksud saya. Jadi kita satukan persepsi dulu. Jadi harapan kami juga pemindahan air sungai itu desa Babogo ini nggak jadi banjir. Kan kita harapannya kan seperti itu. Dan sungai ini bisa digunakan di masyarakat, kan seperti itu. Tapi kalau memang di ujungnya semua naik airnya gini, ini kan bukan karena Wilmar, maksudnya seperti itu. Jadi kita mesti satukan persepsi dulu Pak. Betul kan? Nanti di ujung semua banjir, ini banjir ini Wilmar kan di sini. Nah, maksudnya seperti itu Pak. Jadi kalau yang dampaknya karena Wilmar bangun, ya itu mungkin kita akan evaluasi dan kita akan lakukan lagi supaya jangan banjir seperti itu. Tapi kalau semua memang kan Bapak nyampaikan sendiri tadi nih, ya Pak Lurah Pak BPD semua. Jadi memang ini langganan banjir dari sini. Cuman harapan kami Pak, dan usaha kami kok bisa ya Babogo ini jangan banjir. Seperti itu, harapannya seperti itu gitu. Ya Pak ya. Jadi bukan kami itu harapannya supaya Babogo banjir enggak kok Pak. Yang kami seperti itu. Iya Pak. Yang menjadi keraguan kami posisi kali itu pertamanya di dataran rendah. Terus sekarang kan di dataran tinggi. Kalau dengan lebar segitu, kalau memang Bapak berani menjamin bahwa itu nanti tidak akan memperparah banjir, terserah masyarakat Babogo di mana. Kalau setuju monggo, kalau enggak ya bermangkanya di mana. Pihak PT memberi konsultasi, maksudnya kalau nanti mungkin lebih seperti itu, tapi di belakang tahun atau di akhir tahun ada permasalahan ya pihak Wilmar harus bertanggung jawab memperbaiki atau apa bentuknya uang yang Kamu kita boleh Pak, tapi cuma enggaknya lisan. nanti saya coba. Oke. Cuman kita satukan persepsi dulu Pak ya. Yang saya sampaikan setuju ya. Jadi kalau enggak nanti beda Pak. Nanti pokoknya banjir ya Wilmar. Nah itu yang kita khawatirkan itu. Cuma kita satukan persepsi dulu kan gitu. Jadi seandainya memang karena dampak pembangunan ini banjir, ya nanti akan evaluasi kita melakukan action kan seperti itu. Di mana-mana Wilmar ini seluruh dunia Pak ya. Kita konsen juga sama lingkungan kok Pak. Insya Allah Pak ya, insya Allah. Cuman istilahnya harapan, makanya saya selalu berharap yang baik-baik Pak. Yang lancar-lancar aja. Jangan sampai warga itu gara-gara Wilmar itu terganggu atau terusi. Bahkan kalau bisa gimana caranya hadirnya kita menjadi lowongan kerja atau istilahnya menjadi masyarakat setempat, jadi meningkatlah perekonomiannya. Saya mungkin ada cerita sedikit Pak ya, cerita sedikit mungkin di bawah tahun 2008 di Gresik itu Pak, lokasi Gresik itu di Jalan Kapten Darmo Sugondo itu kalau jam 5 sore nggak ada yang berani lewat Pak, banyak begal. Amin. Dan tanah di sana, rumah sewa di sana itu nggak ada artinya semua. Mungkin bisa dicek di Google pun Wilmar bisa ya Pak ya. Tapi sekarang Pak dengan adanya Wilmar di sana, bahkan semua masyarakat, cuma di Gresik nih Pak ceritanya ya, di Gresik kan kawasan kita ada pelabuhan juga Pak. Ya, alhamdulillah di situ semua ya tadi rame Pak, 24 jam juga rame. Warga-warga juga yang tadinya seputaran di dekat-dekat situ dia buka warung, buka apa, buka kos-kosan. Bahkan di daerah Indro itu rata-rata ada tanah dikit langsung dibangun. Itu dampak positifnya.
seperti itu. Cuman ini cerita yang di Gresik ya Pak. Oh di sini kan mungkin kecil seperti itu. Cuman ya harapannya yang membawa dampak positif lah di sini seperti itu. Seperti yang bapak-bapak harapkan juga seperti itu. Dampak yang positif yang kita harapkan seperti itu. Di mana-mana kita sih maunya yang negatif itu atau yang jelek-jelek itu jauh lah ya Pak ya. Ya, jadi Mbak Bogo adalah tetangga atau saudara terdekat dari PT Wilmar Padi Indonesia jika seandainya jadi bangun di sini Pak. Tapi harapannya ya tetap bisa bangun seperti itu. Karena yang di Ngawi itu udah cukup besar Pak, udah cukup besar banget. Cuman harapannya juga kita ngajukan ke manajemen agar supaya di sini tetap juga dibangun seperti awal semula seperti itu. Ya Pak. Jadi mungkin yang saya sampaikan ini kalau perlu nanti secara tertulis Pak ya, itu buat secara tertulis yang saya sampaikan tadi ya Pak ya. Jadi kan sama-sama enak ya Pak. Jadi mungkin nanti saya sampaikan nanti ke Pak Lurah ya Pak Lurah ya. Begitu ya. Iya. Bahwa tadi keberadaan kali kan tadinya pada lokasi yang dataran rendah, dan sekarang tidak agak tinggi daratannya daripada masyarakat di sana ini mau dipindahi kedalaman ini seimbang dengan yang dulu itu kan. Oke. Tadi secara teknis sudah disampaikan Pak ya, tapi saya ulang lagi nggak apa-apa. Jadi kita titik ambil level yang dari Babogo sini sampai level yang di ujung bawah sana. Kemiringan kurang lebih 1,5 meter ya, 1,5 meter. Jadi prediksi itu air tetap ngalir Pak. Jadi sampaikan semula dari teknisnya tadi, teknis pengerjaan. Kebetulan manajer proyeknya kan Pak Heru di sini, seperti itu Pak. Jadi walaupun di lokasinya tinggi, kita tetap hitung titiknya itu supaya kan kita pakai tembak Pak ya. Jadi air itu tetap, saya paham juga maksud Bapak di sini bahasanya jangan sampai nanti pengurukan karena lokasi tinggi dan ini ya Pak ya turun. Jadi ini menjaga bottleneck air yang jalan Pak ya. Cuman ini kita tembak Pak, kita tembak, kita elevasi, jadi perjalanan air itu bisa lancar seperti itu. Dari rata-rata masyarakat selingkungan Wilmar itu pendapatan sehari hanya tanah. Yang mohon karena adanya pekerjaan proyek yang berada di Wilmar, mohon lingkungan diserap tenaganya, entah itu tenaga apapun, mohon diatasi. Misalnya itu kalau sudah tidak panen ada pekerjaan, masyarakat itu mohon. Oke, saya setuju Pak. Kita sependapat Pak ya, sependapat ya. Ya, jadi gini Pak, mungkin ada beberapa yang diminta penuh, ada beberapa juga yang diatur regulasi, ya Pak ya. Cuman kita membuat dibagi-bagi lah Pak. Kan contohnya seperti itu ya. Jadi kalau untuk warga seputaran, kita cerita yang paling terdekat di sini Ngawi Pak. Ngawi ya, yang terdekat. Enggak, maksudnya kalau saya bandingkan yang di Gresik kan jauh Pak. Maksudnya yang kita bandingkan yang di Ngawi gitu. Yang di Ngawi itu yang kerja untuk yang udah tua-tua mungkin Pak ya. Yang udah tua-tua ini mungkin untuk bongkar muat, yang muda-muda masuk cleaning, itu memang kita prioritaskan putra daerah Pak. Putra daerah. Untuk saat nanti proyek, kita udah koordinasi juga sama tim proyek yang bisa dikerjakan sama orang lokal. Sama berdoa aja Pak supaya nanti pembangunannya cepat jalan Pak ya. Itu nanti kita serap lokal Pak. Cuma kecuali memang yang khusus, keahlian khusus seperti itu. Contoh pemborong ini, yang ngelasnya mungkin kalau memang nggak ada tukang ngelas di sini digabung. Tapi HL-nya yang mengetahui tentang proyek apa itu mungkin dari pemborong dari tenaga apanya namanya HL ya. Kontraktor itu yang kerja yang ngangkat atau yang bantu pasang itu mungkin ya kita nanti pasti kalau udah project itu biasanya orang lokal Pak, seperti itu pasti nanti melalui dikoordinasikan nanti tim project Pak. Itu jelas sih putra daerah itu project Pak ya untuk bangunan. Nanti yang tua nanti yang bisa mungkin masang batu ya masang batu, yang bisa nanti masang genteng atau masang seng ya nanti seperti itu. Cuman itu nanti kesub karena pasti udah disubkan ke kontraktor Pak. Seperti mungkin Pak Heri Pak.
Jadi benar adanya yang disampaikan Pak Darsono tadi. Ya, sebelum pengerjaan itu dimulai, juga sudah kami sampaikan ke pelaksana, jadi kontraktor pelaksana, supaya melibatkan atau memberdayakan warga masyarakat di sekitar. Cuman perlu saya sampaikan juga, nggak bisa 100% itu misalkan tenaga kontraktor si A, itu harus pakai tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Karena sebagian itu ada beberapa tenaga ahli, ada tenaga yang perlu skill, ada tenaga yang perlu pengalaman yang spesialisnya, ada beberapa seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita berusaha memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar pabrik. Ya harapannya seperti yang disampaikan Pak Dar tadi, mudah-mudahan pekerjaan pembangunan PT Wilmar Padi Indonesia di Pulirejo ini bisa berjalan. Karena seperti yang disampaikan sebelumnya juga tidak menutup kemungkinan pabrik yang ada di Pulirejo ini berdiri atau tidak. Ya mudah-mudahan harapannya kita berdiri, karena kami sudah beli di Ngawi dengan kapasitas yang besar. Kami juga lagi ekspansi sekarang. Karena Ngawi dengan Pulirejo sangat dekat, itu pertimbangannya. Memang pertimbangan dulu kita pengen besarkan yang ada di Pulirejo. Pertimbangan awal kita masuk ke Madiun, ke Pulirejo. Semuanya itu dinamis, Pak, mengikuti dengan dinamika yang ada sekarang. Perkembangan yang ada di kedepannya juga kita tidak tahu seperti apa. Ya mudah-mudahan kita berharap segera dimulai pembangunan yang ada di Madiun, khususnya Pulirejo, supaya bisa meningkatkan, memberdayakan masyarakat sekitar, terutama warga Bakboko dan Pulirejo. Mungkin itu, Pak. Pak, misi Pak. Jauh nggih, itu bagi natur. Bosane bisa campuran awan nggih. Santai Pak. Apane bisa. Lo Pak Landi, asli Mbak Bogor iki. Nah, saben kali kan diapit kalih sungai kecil. Sing kiran nggih wonten sungai kecil, sing etan wonten sungai kecil. Nah, akhirnya sungai kecil itu pun benturan kalih pabrik-pabrik. Nah, iki kula nyuwun saluran itu boten ini istilahnya kedah di buangannya wonten gampang. Pak Ali bisa bantu Pak nih posisinya. Barat. Oh, dari sisi Muneng. Ya, Oh yang iya. sebelah timur kan posisi Iya iya. salahnya Pak Sapun itu. Oh maksudnya yang arah ke Muneng ya, sisi Muneng ya. Terus ada buangan air Pak. Ya ada buangan air Pak Nah, situ. kalau musim hujan air itu ngumpul di situ. Kalau Oke. nggak ada buangan nanti tanaman kan nggak bisa hidup, mati itu. Kami minta Sekarang ada Pak ya? apanya? Sekarang buangan air. Sekarang ada. Nanti kalau sudah dibangun temboknya kan nggak tahu gimana rencananya Pak. Iya, iya, iya. Mungkin itu kita Iya. harus jelas planningnya gimana, Iya. bentuknya yang apa. Jangan-jangan dikasih paralon kayak gini, nanti paralon sudah pabrik sudah menempati. Jadi Pak, matur nuwun Pak, Iya. diingetin. Cuman memang kita waktu pas pembahasan di desa sama BPD juga itu Muneng dan sekitarnya Puling itu nanti yang sisi sebelah sini ada saluran tada hujan namanya yang akan kita konekkan nanti langsung buang ke ujung sungai sana. Jadi berbatasan tuh nanti ada sungai kecil, maksudnya apalah saluran air mungkin 1 meter atau 75 atau 1 meter tuh yang keliling nanti akan buang saluran tada hujan. Kalau enggak pun nanti tembok kami runtuh Pak. Ya makanya. Nanti Iya. orang ini banyak yang kematian tandurannya mati nanti. Jadi Pak, itu kami buat nanti Pak, konsennya udah kita buat pagarnya. Nanti sekarang kan memang belum bangun Pak. Makanya kalau Iya. sudah ada kejadian itu kan Udah Pak, udah ada kok, dituangkan udah ada, di Pulirejo udah ada, di Muneng udah ada kok. Ada Pak, sampun. Yang sungai itu kan, yang buangan tanda hujan itu kan, ada Pak udah dibuat. Nah. kan sekarang orang kalian kan belum tahu Oh, iya. bentuknya gimana, Iya. apa dikasih gorong-gorong, apa dikasih Enggak, itu nanti paralon. parit kecil Pak, sekitar 80-an senti ya Pak. Ya, ya, nggak apa-apa lah. 80 sampai 1 meter ya. Kita bisa membuang. Iya membuang itu. Jadi saluran yang dari air di situ ada hujan itu langsung ngalir langsung ke sungai besar. Seperti itu. Ada kok Pak dibuat. Iya Pak, matur nuwun Pak. Monggo. Iya. Nanti kalau petaan yang di isi air itu paling tanggung paling nol konsumennya
kali yang besar itu Pak. Ini waktunya mau MK 2 Pak, jadinya mau musim tanam lagi. Itu kan masih pengerukan sungai belum dikeraskan. Proses Pak ya. Ya itu masih dalam proses. Kalau sawahnya para petani itu dialiri air, dikasih air, pasti Maksudnya kan gini Pak Jan, pengerasan itu belum selesai, tapi petani sudah duluan garap. Otomatis kan nanti airnya masuk ke sungai semua. Ya, nanti gimana gitu. Oke Pak, mau nuwun Pak. Memang warga ini cukup selalu mengingatkan Pak, senang juga dengan warga Pak ya. Semoga kedepannya kita selalu kompak-kompak Pak. Oke, Pak gini. Jadi sekarang memang kita kan pembangunannya bertahap Pak ya, bertahap. Jadi ada bahu sungai itu sekitar 1 atau sekitar 2 Pak ya, 1 sampai 2 meter tadi yang di lapangannya. Kalau desainnya kan 1. Dengan harapannya dengan bahu yang 2 meter itu tidak terjadi longsor. Jika seandainya longsor ini bagaimana? Pertanyaan betul gitu Pak ya? Oke, nanti kalau ada longsor kita betulin Pak. Iya, kita betulin. Jadi batasnya kan nanti kita kan pakai GPS Pak. Oh di batasnya sini, sungainya di sini. Ada kok. Nanti kita betulin kalau seandainya longsor. Seperti itu. Cuman ya ini kan pakai tenaga Pak ya. Kalau alat berat itu nggak bisa masuk, otomatis kan manual. Jadi manual nanti mungkin Pak Heru ya minta tolong warga juga ya Pak Heru ya. Yang ngerjain. Cuman nanti kan ada hitungan untuk betulin itu kan pasti kan nggak mungkin nyuruh aja Pak ya. Nanti yang intinya nanti kalau ada nanti longsor waktu pas proses itu ya kita betulin Pak. Seperti itu. Ya Pak ya. Paham Pak Adi? Sabar Pak. Jadi Iya, ada dulu. pemanek longsor, gitu. Bisa tanggung jawab. Benar. Nek pemanek longsor itu pengen punya apa? Itu kalau Bang Koko kira-kira belum ya? Tidak kerja nih bro. Ini. Pak, tapi doanya jangan longsor loh Pak ya. Sekarang gini Pak ya. Terus satu Pak. Sekarang ya Bami kita kerja teng kampung lah bangun apa. Kayak helper tukang itu sekarang gajiannya sudah 75 lah paling enggak. Ini dapat makan, dapat rokok, dapat kopi. Ini anak cucu. Ya, terus sekarang kok di situ itu kok malah di bawahnya situ itu Enggak, ya bahkan gratis gitu. standar kerja. Oh enggak gitu. Nah, tapi nyatanya saya ikut kerja Pak. Pak Ali. Gratis Pak Ali. Enggak, gimana Pak? Loh, saya kerja itu minggu ternyata kan enggak dikasih kopi, enggak dikasih Oh. Pak. Iya. Pak. Kopi, anak wakil mungkin kalau kopi mbak Dewi, jalan kopi mbak Dewi. Pak, karena kalau di rumah ini bercanda Pak ya. Kalau di rumah ada tukang buat kopi, di situ ada kopi. Seperti itu ya. Ya. Oke. Ini kan istilahnya saya jawabnya guyon Pak ya. Jangan serius ya. Jadi istilahnya karena nggak ada tukang kopi di situ. Mungkin yang jualan kopi ada ya Pak sekarang ya. Ada. Oke ya. Oke Pak, monggo Pak. Saya silakan Pak Lurah. Monggo. sampai ke Pak Wandi kan buangan dari istilahnya pribadi kata Pak Sampur ya. Berarti kan ada irigasi yang dari waduk Pak. Ada tuh yang timur ada, yang barat juga ada Pak. Tuh yang jalan masuk ke makam itu juga ada dari Blupole. Nah biasa nanti kalau kita hidupkan lah. Soalnya kan mentoknya pembuangan irigasi dari waduk itu kan meluapnya sampai ke April Pak. Mentok pager. Ya, terakhir Pak Sampun itu pagernya. Jadi aliran slogan yang mengalir dari Blupole itu mentoknya dari Pak Sampun itu mohon tetap dihidupkan. Ya semua Pak, semua cara itu mentoknya di sungai itu Pak, sungai lama. Yang dari timur juga, yang maksudnya di selatan. Sekarang masih hidup. Dari waduk Pak. Jadi tengah-tengah salahnya Pak Sampun itu Mulai akan awal itu Pak.
banjir itu kan buang terus maju. Mungkin yang satu ini karena saya takut salah jawab Pak. Besok kita mungkin tim kita aja langsung ke lapangan ya. Enak Pak ya. Nanti kalau saya di sini salah jawabnya, Bapak dulu bilangnya gini. Saya Pak orangnya takut janji Pak. Bagus saya ngomongnya untuk baik-baik di depan, cuma di belakang kita enak. Untuk apa kita ngomongnya manis, terakhirnya di belakang nggak enak Pak. Ya kan. Nanti kita cek lokasi, nanti kita bahas bareng enak di sana. Sama Pak Sampun ya. Pak Sampun ini betulnya bukan orang asing Pak. Saya kenal menantunya apa semua kenal. Kebetulan menantu Pak Sampun ini teman dari istri saya Pak ya, seniorannya. Menantu Pak Sampun ya. Pak siapa? Dokter siapa? Dokter Bambang. Dokter Bambang itu teman istri saya, kakak kelas istri saya. Dokter Bambang. Makanya sama Pak Sampun sebenarnya kadang-kadang kok pas saya ke sana Pak Sampun pas nggak ada ya. Pas sana pasti kita ngobrol Pak ya. Ngobrol sawah, belajar nanam Pak, belajar padi. Mana tahu nanti nggak dibangun sebagian saya tanam padi. Belajar sama Pak Sampun. Ya Pak, nanti yang Pak Sampun sama ini nanti kita ke lapangan aja ya. Biar enak ya. Nanti daripada salah saya jawabnya kan nggak enak. Oke, Bang Lurah. Masih satu kali, monggo Mas Heri turun. Tuntutan kami kan seperti ini. Untuk masalah terus jawabannya seperti itu. Ya, oke, nanti ya ada tertulis. Terus yang kedua kan masih mengkaji. Karena kan masih mengkaji. Jadi nggak bogoin orang yang rumah ya banjir. Kan ngono Pak. Nah, terus pengkajian dengan primo tak omongi, primo tak kasih tahu. Banjir itu teko nggon aku Pak. Tapi adanya Wilmar ini karena tujuannya juga untuk meningkatkan kesehatan tubuh, niatnya juga baik. Ya, tapi kalau sampai lebih dari itu tanggung jawabnya ya tidak itu menuntut kami kemana? Seandainya untuk desa, terus tidak segera ditanggapi, apa yang bisa saya lakukan? Maksudnya Pak RT, kalau nanti keberadaan banjir itu lebih besar dari yang sebelumnya, maksudnya ngeten. Lagi, jadi misalnya banjirnya itu tadinya level 5, ternyata setelah ada pabrik jadi level 8, level 9, lebih parah atau maksudnya nggih? Betul Pak. Ada. Kita satu persepsi dulu berdoa supaya nggak banjir. Satu berusaha, kedua berdoa. Ya Pak ya. Karena sesungguhnya kita ada dua ini nggak bisa dipisahkan, berusaha sambil berdoa. Dengan harapan kami berharap tuh yang baik-baik Pak, nggak yang jelek ya. Jadi kalau seandainya nanti banjir gimana dan melebihi ini, kita akan hitung debit yang di bawahnya seperti yang saya sampaikan awal tadi. Kalau mau debitnya di tahun itu mungkin lebih tinggi di bawahnya semua, otomatis yang di atas akan tinggi, kan gitu kan. Cuma kalau misalnya permasalahannya itu di Wilmar, kita langsung segera action kok Pak. Jadi mungkin saya minta dari tim project juga mungkin perbatasan yang dari sisi sungai ini mungkin kalau dibuat pagar ya monggo. Cuman kalau bisa jangan dibawa pabrik Pak. Masalahnya nanti kalau perlebaran nanti pabrik saya kena bongkar. Seperti itu. Ya Pak ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kalau memang ada kejadian banjir dan yang diakibatkan karena keberadaan Wilmar, pasti Wilmar nanti akan action Pak. Seperti itu. Nanti kita tuangkan dalam bentuk ya MOU atau perjanjian antara desa dengan PT Wilmar. Oke, jadi yang seperti yang pernah kita lakukan dengan IMS ini, IMS INKA itu juga kita pernah lakukan seperti itu. Nanti Pak Dargi. Jadi nanti kita adakan MOU secara tertulis. Setelah itu kita sampaikan lagi ke warga. Nanti MOU-nya seperti ini bagaimana? Kalau oke, baru kita
babakan. Ngoten nggih Pak Ate. Terus apa nggak bisa pihak bisa sendiri mengajukan kepada Wilmar 3 meter? Apa nggak bisa? Terus Wilmar sendiri Gini Pak, jadi pengajuan itu awalnya kesepakatan dulu kan kita pertama itu 3 sama berapa Pak itu? Atasnya pertama 4 sama bawahnya berapa? Oh iya, atas 4, bawah 2. Itu udah ada penandatanganan. Setelah kita kemarin ketemuan terakhir Pak ya, ketemuan terakhir sama Pak Lurah sama BPD juga, terakhirnya ada yang ngajukan juga, kita langsung ajukan ke manajemen, udah gitu digaji sama tim project. Jadi keluarnya atasnya itu 6, bawahnya 2, seperti itu. Jadi kembali lagi sebenarnya pertanyaan yang tadi dan udah saya jawab Pak, ya kan? Dan pertanyaannya jadi kenapa? Jadi sekarang yang di ACC kita kan kita ajukan nih, kita tetap ajukan. Kita ajukan, udah putusan dari manajemen itu di bawah 2, atasnya itu 6. Karena dihitung dari debit itu kondisi yang seperti itu masih cukup Pak untuk nampung debit, kan seperti itu. Jadi yang kita jalankan sekarang seperti itu. Tapi kan pertanyaannya yang ditakutkan adalah banjir tadi, concernnya kan kita banjir. Masalah banjir tadi sudah saya sampaikan Pak ya, masalah banjir. Jadi gimana? Seperti itu ya Pak ya. Jadi sebenarnya pertanyaan ini ada beberapa kali sih sebenarnya saya jawab, mungkin saya perjelas lagi yang terakhir ini. Kalau banjir diakibatkan pembangunan kita ya, pasti Wilmar akan action kok Pak. Masalahnya banjir yang bukan kita juga, kita biasanya Wilmar cukup peduli kok, seperti yang disampaikan tadi. Bahkan di Babogo saya dengar malam minggu langsung banjir kan. Oke, yang dampak ini berapa? Pak Ali sama Pak Sugidi, oh sekian. Walaupun nilainya kecil, kita tetap peduli kok. Tetap peduli sama warga. Walaupun kami saat itu malam minggu lagi saya luar kota. Jadi intinya kenapa? Kami sebenarnya care dan peduli sama warga Pak. Seperti itu. Apalagi dampak pembangunan yang kami buat seperti itu. Ya Pak ya. sungai itu kan sudah 2 meter dari pihak Wilmar. Terus seandainya bisa itu minta, ya apa minta tidak? Tidak jelas rasanya apa? Ini Minta Pak. itu minta Pak. Iya, pengajuan. Jadi tadinya 1 Pak. Tadinya 1. Ini udah kita mungkin secara desain itu udah dibuat 1 memang Pak. Jujur aja, kenapa? Oh ini kok beda-beda. Secara desain 1 Pak. Secara desain memang udah 1. Tapi di lapangan rupanya nengok kondisi tanah itu dibuat 2. Kan langsung dijawab kan. Jadi ini sebenarnya bukan apa, memang secara desain memang 1. Di terakhir dibuat 2. Kita berarti tim project ini nyampaikan lagi ke direksi ini bahasanya jadi 2. Jadi saya rasa 2 cukup Pak. Gitu. Jadi saat Yang saya tanya kita itu dari pihak Wilmar. Seandainya desa itu minta 3, itu gimana? seperti itu diputuskan 2 Pak dari manajemen. Benar Pak. Iya. Itu pengalian sungai itu inisiatif dari PT Wilmar atau pengajuan dari masyarakat? Inisiatif kita Pak. Oh, inisiatif. Iya. Kenapa? Harapannya itu tadi Pak. Kalau sungai di dalam ini kan warga memakai ini dalam, tapi kalau di luar kan bisa dimanfaatkan seperti itu. Jadi tidak merubah dari fungsi itu dan bisa tetap dipakai sama warga. Itu loh kalau kemarau nggak ada air mengalir, kok belum kawan Pak? Nggak ada air, nggak ada air. Tetap pakai air sumur. Baik itu kemarau ataupun hujan. Jadi ya jauh. Jadi kalau manfaatnya orang kok mau anak banyak cok. Akan tetapi mergo punya diri ini adalah daerah pada hujan. Tapi jelasnya dia gak enak Pak.
wirang ngono Pak. Aku ki mengambil solusi. Lah iya. Jadi saya juga tidak memojokkan. Tolong sampai jojok. Angger ngomong ngono kuwi ae kok mojok. Akhirnya ngono, Pak. Jadi apa bukan uang? Apa kunci saya ini adalah menampung aspirasinya ngomong. Nah, aku gak uangnya nyapa aku menekan itu loh Pak. Jadi sampai nak mau sampai nak catat kalimatnya apa nak Pak? Jadi bahwa saya tetap care dengan masyarakat. Baik ini, jadi lebihkan cara. Jadi artinya sing enak menurut. Tetap ada fungsinya. Baik itu kemarau ataupun penghujan. Dan harapannya yang penghujan sampai banjir kan itu lah. Tadi juga sudah saya sampaikan kepada Pak Dan selaku wakil dari Birma. Ini kan juga sudah model ini sudah Oke Pak, ya. Jadi maksudnya itu bisa dimanfaatkan itu gini. Intinya kalau di dalam itu isinya diambil air atau di apa itu kan di dalam kawasan pabrik Pak. Kalau di luar mau dibutuhkan atau apa kan ada di luar pagar, maksud seperti itu. Ya Pak ya. Jadi bukan di dalam pagar maksudnya seperti itu. Jadi mau dimanfaatkan pas nanti air agak dikit ditutup, mungkin kalau seandainya pas masih ada air sisa air ditutup bisa diairkan. Tapi kalau memang pas nggak ada ya memang nggak ada seperti sekarang ini seperti itu. Oke, Pak Lur, mungkin Ini Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan tuntutan-tuntutan tadi itu kan ada solusinya, gitu. Jadi nanti solusinya itu kita tuangkan dalam MOU gitu Pak. Jadi mungkin contoh tadi ya nomor 1, minta lebar sekian, tapi ternyata dari manajemen sudah ditetapkan sekian. Nah nanti dampaknya kalau memang ada melubernya sungai karena tuntutan atau permohonan kita tidak dikabulkan, nah itu nanti yang kita tuangkan dalam MOU. Nah, jadi kalau memang ada dampaknya nanti kan PT Mas atau cawe-cawe Pak Dar kan gitu. Berapa? Ngatan? Nggih ngaten nggih. Ya, jadi nanti kita MOU kita buat, kita sampaikan ke jenengan, oke, nanti saya sampaikan ke Wilmar, oke, kita teken. Ngaten nggih? Itu mungkin kesehatan sosialisasi, nggih. Mungkin untuk sosialisasi tempatnya nggak usah di kantor desa Pak, karena lokasi saja pada Bapak sehingga masyarakat Bapak baik laki-laki dan perempuan itu bisa kembali. Ini harapan saya, nggih. Nggih, monggo. Masalah kembali lagi ke pertama ya, masalah hujan. Nah ini ngomongnya bukan jam otomatis sekarang jadi yang prosul dia terjaga tapi di sisi sampai irigasi di bawah. Seandainya ini jalur ini lah, nah kami memiliki Pak. Ini di samping ini betul menutupi arahan. Ini berarti enak prospek lapangan. Sing mbok karepno ki jam ki kudu ndi lho. Jadi nek ngene iki kan padha gak roe kabeh. Oh iya. Ditangani pengalangan malah kelaru. Karepmu kan gak enak. Oke, yang jelas ini nanti tetap kita koordinasikan dengan pihak KUWU karena itu kan permintaan KUWU dan juga lokasi di KUWU. Sebenarnya nanti masalah teknis saja saya kira nggih. Teknis iki kira misalnya enek larahan ki tanggung jawab sapa. Nah, itu kan bisa dikoordinasikan, ngoten lho. Jadi kan tidak ada, tapi nanti pengelolaannya saja bagaimana agar tidak berdampak, kan ngoten. Nah,
Wis gelem ora gelem ya karena tanggung jawab nanti nek gak ngono sing dhuwur kan banjiran. Nah, nanti kan bisa saya koordinasikan dengan Pak Kepala Desa Kuwu. Ngoten nggih? Nggih. Pase wae monggo Pak Ferry. Kalau dari titik Dalaman. Pemiringan. Beda setengah meter kedalamannya. Jadi misalkan di bawah sungai 3,5, di ujung sana 4. Selisih setengah meter. Itu aturannya sekarang. Itu aturannya sekarang. Kalau Bapak nggak percaya, mari kita sama-sama. Saya benar iya Pak. Selisihnya aturan itu setengah meter Pak. Ini loh Pak, misalnya ini di bawah jembatan 3,5. Ini sama-sama diambil titik 0 di ujung sana. Di sana itu 4. Lebih dalam di ujung sana. Di ujung sana, di ujung di desa Kuwu, di ujungnya, di ujung tarik di Bajulma, itu dalamnya 4 meter. Seperti itu. Jadi ini tetap dia tetap ngalir. Karena kenapa? Kalau kita buat jalan pun, di sana itu kan udah titik nolnya, nggak bisa ngalir. Sisanya kan di nolnya. Kan sana ada 0. Nah, yang gini Pak, ya, kalau yang namanya yang di kubu gini, yang double gini, ya akhirnya yang baru. Makanya di situ. Oke Pak ya. Oke, penjelasannya nanti di lokasi biar enggak beda ya. Saya udah malu-malu udah tahu. Nggih, pripun? Sampun cekak? Nggih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. atau yang ini bagi masyarakat dari teknis sendiri itu kalau tahu dia goreng kayu Pak. Nanti saya tak koordinasi dengan Pak Lurah Kuwu. Permintaan sana, jamu jane arep nggopo kan saya tanyakan seperti itu. Tapi karena kita hidup bertetangga kan tidak bisa seperti itu Pak Sairi. Jadi kita juga harus, jadi jangan apa nih? Artinya nanti dampaknya saja yang kita atasi gitu. Nanti dampaknya kalau memang ada dam, nanti dampaknya saja yang kita atasi agar tidak merugikan kita, angkatan. Tapi nanti coba saya koordinasikan. Kata dembeng ki aku ya kurung-kurung ora. Kuwi yo. Ujane cara awin dam ora apa-apa. Saya pernah sering ngomong ngono lurah kuwi. Nah, jadi nanti saya koordinasikan lagi. Nanti saya koordinasikan lagi dengan Pak Lurah Kuwu. Pemiliknya sawah sendiri, anggo gopo
Tapi ini real permintaan petaniku Pak jamnya itu. Jadi real permintaannya tuh. Oke, nanti saya koordinasikan. Saya koordinasi dengan Oke, nanti saya koordinasikan dengan Pak Lurahku terkait dam. Nek kalau dia sering-sering siri ya pengeluaran dame ora apa-apa gitu kan. Nggih. Nggih, kan kula tembusane malih. Mobilnya sama cekap? Nggih, monggo. Wis pokok petok ya silakan langsung aja enggak salah Pak Lurah. Nanti secara pribadi akan dikasih sama Bapak. Oh, proposal. Ada proposal untuk masalah. Ya sini Pak Mar, agar tidak terjadi mes. Setiap pengusulan ini tolong ya yang punya wilayah itu juga ditembusi untuk Pak Kop, Pak RT sehingga tidak terjadi mes. Ngerti-ngerti Pak anak usulan bisa pasaran itu yang dimaksud. Ya. Jadi nanti dikomunikasikan dan tidak bisa. Nggih, Pak Sairi nanti kalau terkait nomor HP nanti langsung dengan Pak Darmawan. Kalau nggih gadah tapi nek Pak Dar nggak berkenan kan kula mboten wani. Nggih. Nggih, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Terkait dengan koordinasi kita pada siang hari ini, nanti kita tindak lanjuti dengan MOU dan nanti MOU itu kita sampaikan ke panjenengan. Nanti perwakilannya siapa, pasti saya mintai untuk koordinasi terkait dengan MOU itu. Setelah itu kita sampaikan ke PT Wilmar untuk dikaji terkait dengan MOU itu. Ya mudah-mudahan nanti MOU itu bisa kita sepakati bareng-bareng. Yang kedua terkait dengan penjelasan kemiringan sungai, kemiringan sungai monggo nanti dicek lokasi saja dengan Pak Heru, ngoten nggih, Pak Heru. Berarti nek jelasin yang kene mungkin tidak begitu gamblang kalau tidak di lokasi. Mungkin ngoten nggih. Cekap nggih. Nggih. Ibu Bapak ingkang kawula hormati, sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kerawan panjenengan semua yang telah mengundang kami. Sekaligus kami juga memenuhi panjenengan semua untuk bisa dipertemukan dengan PT Wilmar. Alhamdulillah koordinasi kita berjalan dengan lancar. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.